Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talaba wa talibat al-ahibba, anak-anak yang saya cintai, kaifa halukum hadzal yaum? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Taib, arju minkum wa ayalikum fi siha wa afiyah wa hifdzillah. Ya, mudah-mudahan kita semuanya anak-anak, keluarga kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetap diberikan semangat dalam beraktivitas. Ya, salah satu di antaranya yakni thalabul ilmi, yakni belajar. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita memasuki bulan yang sangat mulia, yakni bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan yang mulia ini dengan amalan-amalan yang baik, yang tentunya akan diberikan balasan yang banyak ya dari Allah Azza wa Jalla. Baik, at-talaba wa talibat al-a'izza, mada darsuna al-yawm? Darsuna al-yawm yani at-tarbiyah al-islamiyah, wa hayya nabda dirasatana hadzal yawm. Kita awali pelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, ta'allamna fil usbu'il madi an salatit tarawih wa tadarrus. Ya anak-anak, pada pelajaran yang lalu, ada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, sudah mempelajari tentang salat tarawih. Ya, salat tarawih, kapan dilaksanakan, salat tarawih itu apa, kemudian bagaimana cara pelaksanaan salat tarawih, kita sudah bahas. Kemudian satu di antaranya yakni tadarrus juga sudah kita bahas. Mudah-mudahan anak-anak di bulan Ramadan ini ya pelaksanaan salat tarawih dan amalan-amalan yang lain, ya tadarrus, qiyamul lail, infak dan lain sebagainya bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Anak-anak yang biasanya mungkin kesehariannya mampu untuk membaca Al-Quran satu hari satu juz, mudah-mudahan di Ramadan ini bisa lebih ditingkatkan lagi. Atau mungkin sebelumnya anak-anak belum ada yang satu hari sampai satu juz bertadarus, ya mudah-mudahan di Ramadan ini mampu membaca atau tadarus Al-Quran satu hari satu juz, ya sehingga dalam satu bulan anak-anak bisa menghatamkan satu kali. Ya, syukur-syukur anak-anak bisa menghatamkan lebih dari satu kali, karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, at-talaba wa talibat al-a'izza, hadzal yawm sanata'allam insyaallah an qissati Luqman al-Hakim. Ya, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan sedikit mempelajari kisah keteladanan Luqman al-Hakim. Ya, tentunya anak-anak tidak asing lagi dengan nama ini ya. Bagi anak-anak yang sudah terbiasa tadarus Al-Quran, ya pasti akan mendapati nama ini menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran. Ya, surat Luqman. Baik, anak-anak, ayatnya cukup panjang ya, yang menceritakan tentang Luqman Hakim. Ya, di antaranya Ustaz tuliskan di sini anak-anak untuk sementara satu ayat yang Ustaz sampaikan. Nanti kelanjutannya bisa kita simak pada pertemuan yang berikutnya. Di surat Luqman ayat ke-12 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Baik, artinya anak-anak, walaqad atayna, dan sungguh telah kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, atayna, memberikan Luqman al-hikmah, hikmah kepada Luqman.
Anishkurli waliwa anishkurlillah. Yaitu apa? Bentuk hikmahnya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsih, maka hakikatnya dia mensyukuri dirinya sendiri. Ya, wa man kafara, dan barang siapa yang kufur atau tidak mensyukuri nikmat Allah, fa innallaha ghaniyun hamid. Ya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, ya, lagi Maha terpuji. Jadi sikap syukur dan kufur ini tidak mempengaruhi kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur atau tidak bersyukur, Allah tetap Maha Kaya. Ya, kita bersyukur atau tidak bersyukur, kita beribadah atau tidak beribadah, Allah tetap Maha terpuji, ya, tidak mempengaruhi sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, dari potongan ayat ini surat Luqman kita bisa simpulkan siapa Luqman Al-Hakim itu. Ya, di surat itu anak-anak bahwa Luqman itu termasuk hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hikmah. Ya, hikmah. Yakni sikap yang selalu bersyukur. Ya, apapun yang dia terima, apapun kondisinya, bagaimanapun dia, maka dia selalu bersyukur kepada Allah. Ya, tidak pernah mengeluh, ya, tidak pernah bersedih, karena semua yang ditentukan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik, ya, bagi dirinya atau bagi diri kita. Kemudian anak-anak, apa itu syukur? Ya, mungkin ada yang bertanya, syukur anak-anak sikap berterima kasih, ya, kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Subhanallah. Ya, kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka anak-anak tidak ada satupun yang mampu untuk menghitung nikmat Allah. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, ini kalau tidak salah diulang 2 kali dalam Al-Qur'an. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, sekiranya kalian manusia ta'uddu menghitung nikmat-Allah, ya, nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, ya, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Masya Allah, ya. Ya, kalau kita mau menghitung tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah. Nah, berkaitan dengan Luqman Hakim ini anak-anak, ya, Allah telah menganugerahkan kepada Luqman Hakim, ya. Tadi diantaranya orang yang pandai bersyukur, kemudian beliau juga adalah orang yang taat beribadah kepada Allah. Ya, beliau memiliki perasaan yang halus, akal pikiran dan pengetahuannya juga luas. Baik, itu yang terkandung dalam surat Luqman ayat ke-12. Adapun secara anak-anak kepribadian, kita bisa lihat Luqman Hakim, beliau adalah anak dari seorang ayah bin, ya, Bawura, ya, Bawura bin Nahor bin Tareh. Nanti kita jelaskan yang lain, ya. Kemudian Luqman anak-anak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hidup selama 1000 tahun. Masya Allah, ya, lama sekali. Ya, umat zaman dahulu memang rata-rata umurnya panjang-panjang, ya. Beda dengan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rata-rata baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang berusia 100 tahun pun sangat jarang. Lah ini Luqman Al-Hakim diberikan oleh Allah hidup di dunia selama 1000 tahun. Kemudian anak-anak, Luqman Hakim itu pernah menjadi guru, ya. Gurunya siapa? Gurunya Daud. Ya, saat itu Daud belum jadi nabi. Ya, dia menjadi guru dari seorang calon nabi. Ya, kalau sekarang kita sebut ya sudah Nabi Daud. Ya, jadi Nabi Daud itu punya guru namanya Luqman Al-Hakim.
Seperti saya sampaikan tadi anak-anak, Luqman Hakim itulah hamba Allah yang sangat soleh, ya, sangat taat kepada Allah. Beliau tidak menerima kenabian. Jadi kalau di Al-Quran itu tidak disebutkan bahwa Luqman itu sebagai seorang nabi, namun oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia dipilih menjadi seorang ayah pilihan, ya, menjadi seorang ayah pilihan. Kemudian anak-anak, Luqman Al-Hakim berkebangsaan Habsyi. Habsyi itu di daerah Sudan atau di kota Sudan, ya. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum, ya. Insyaallah mudah-mudahan kapan waktunya kita bisa menjelajahi dunia, ya, di antaranya bisa ke Sudan. Baik, berkaitan dengan pekerjaan beliau anak-anak, ya, di samping dia mengajar kepada orang-orang, dia pun punya pekerjaan sebagai tukang kayu. Beliau juga pandai menjahit, dan di samping itu beliau juga tidak malu, ya, menggembala kambing, ya, dan sekaligus sebagai qadhi. Apa itu qadhi? Hakim. Ya, beliau itu pandai di persoalan hukum, ya, pernah jadi seorang hakim. Ya, hakim kalau sekarang berarti dia bekerja di pengadilan. Nah, beliau menguasai itu. Posturnya anak-anak dijelaskan di sini adalah tidak begitu tinggi, ya, pendek. Pendek yang dimaksud di sini juga relatif, ya, relatif. Ya, pendek untuk ukuran orang luar negeri, belum tentu juga pendek untuk ukuran bangsa Indonesia. Ya, bisa jadi di luar negeri tinggi, pendek, maaf ya, pendek, tapi kalau masuk ke Indonesia ukurannya lumayan tinggi, ya. Karena memang postur orang kita Indonesia itu posturnya pendek-pendek. Kemudian anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, Luqman Hakim dikaruniai oleh Allah banyak anak. Ya, akan tetapi semuanya meninggal dunia, ya, ketika masih kecil. Dan ketika diuji seperti ini juga beliau Luqman Hakim selalu bersabar, ya. Selalu bersabar atas ujian Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir anak-anak, Luqman memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah. Ya, tadi sudah disampaikan, ya. Sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang anak-anak kita akan bicarakan inti dari nasihat Al-Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Nanti ayat ke-13 sampai selesai. Ya, dan itu juga merupakan nasihat buat kita semuanya. Ya, sementara itu saja anak-anak penjelasan kilas tentang Luqman Al-Hakim. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.